Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, dan pembelajaran yang kedua. Oleh karena itu, Pak Guru berharap kalian mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan anugerahkan kepadaku kefahaman yang luas. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Baik, untuk muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang bentuk, jenis, dan sifat-sifat benda yang ada di lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita. Sekarang ada sebuah teks. Coba kalian dengarkan, Pak Guru akan membacakan teks berikut ini. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, setelah kalian mendengarkan teks yang dibacakan oleh Pak Guru tanya, apakah kalian sudah pernah tahu yang namanya simpai dan bagaimana bentuknya? Oke, tadi sudah disebutkan apa itu simpai. Nah, sekarang ini adalah jenis simpai, ya. Ada 2 jenis. Di sini Pak Guru berikan contohnya. Yang ini yang warna-warni, ada warna merah, kuning, hijau, biru, ya. Ada merah muda, merah muda, kemudian ada biru tua juga. Nah, ini biasanya simpai terbuat dari plastik. Kalau yang simpai yang terbuat dari plastik biasanya warna-warni, ya, dan dia bisa dibongkar pasang. Kalau kita mau main baru kita pasang, kemudian setelah main kita bongkar. Bisa kita simpan di tempat yang aman. Sedangkan gambar yang kedua adalah simpai yang terbuat dari rotan. Biasanya kalau simpai yang terbuat dari rotan itu warnanya cuma satu, yaitu coklat. Nah, itulah anak-anak gambar dan bentuk simpai. Nah, sekarang setelah kalian mengetahui apa itu simpai dan juga bagaimana bentuknya, sekarang kalian waktunya menjawab pertanyaan yang sesuai dengan teks. Apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Bagaimana bentuk simpai itu? Tadi sudah disebutkan, bentuk simpai adalah berbentuk lingkaran. Yang ketiga, terbuat dari apa simpai itu? Ya,
Kalau di bacaan yang sesuai dengan teks adalah simpai terbuat dari rotan. Tapi Pak Guru tadi menjelaskan simpai terbuat tidak hanya dari rotan, tapi dapat juga terbuat dari plastik. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkannya yaitu dengan memutar simpai di pinggang. Sekarang ayo mengamati. Amati simpai yang kamu punya atau simpai yang pernah kamu lihat ya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Simpai warnanya, kira-kira ada warna apa saja? Yaitu simpai ada warna merah, hijau, kuning, biru, dan coklat. Ya. Kemudian permukaannya simpai. Permukaannya bisa halus, bisa juga kasar. Biasanya kalau yang terbuat dari rotan itu agak kasar. Oke. Kemudian bentuk simpai. Bentuknya lingkaran. Dan kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita khususnya muatan bahasa Indonesia pada hari ini. Namun setelah ini akan dilanjut dengan muatan pembelajaran berikutnya yaitu PPKN. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan konsentrasinya. Alhamdulillah anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar dengan Bapak Sodikin dengan muatan bahasa Indonesia, kali ini anak-anak bertemu kembali dengan Bu Imah dengan muatan PPKN. Tetap semangat! Kali ini kita akan belajar PPKN tentang menyebutkan aturan di rumah. Apa sih itu aturan? Aturan adalah cara atau petunjuk sebagai pedoman agar dituruti atau dilaksanakan. Kita memiliki aturan di rumah. Aturan dibuat sebagai petunjuk kita dalam bertingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, di bawah ini adalah percakapan antara Ibu, Tiur, dan Beni yang berkaitan dengan aturan di rumah. Ibu berkata, "Beni, Tiur, bermainnya sudah ya?" Lalu Beni menjawab, "Tapi Beni masih belum bisa, Bu." "Iya, tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi." "Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya." "Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu," kata Ibu. "Beni masih ingin berlatih, Bu," kata Kak Tiur, "harus rajin berlatih." "Benar," kata Ibu Dik. "Ayo kita mandi." "Baiklah Bu, Kak, ayo." Nah, berdasarkan percakapan tadi, mari anak-anak kita berdiskusi menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Jawabannya adalah, Ibu menyuruh Beni dan Tiur untuk menyudahi bermain karena sudah sore. Selain itu, mereka juga tidak boleh lupa waktu ketika bermain. Pertanyaan kedua, apa tanggapan Beni ketika diingatkan Ibu? Pada awalnya, Beni menolak karena ia masih ingin berlatih. Namun akhirnya Beni setuju dan menuruti ibunya. Pertanyaan ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Jawabannya, kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena masih banyak kegiatan yang lain yang harus kita lakukan. Seperti Beni dan Tiur yang bermain hingga sore, padahal sudah waktunya untuk mandi. Pertanyaan keempat,
Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Jika lupa waktu dalam bermain, akibatnya adalah kegiatan yang lain terbengkalai atau pekerjaan itu terhenti sebelum selesai dikerjakan. Lalu, apa sih aturan-aturan yang ada dalam bermain? Aturan dalam bermain diantaranya adil, jujur, tidak curang, dan selalu ingat waktu. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Anak-anak baca bukunya kembali, pelajari dan tonton kembali videonya agar anak-anak tambah mengerti. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa dulu. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinabah. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak tambah mengerti. Bu Ima Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.